أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على وجه الكمال، وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Selama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu mengucapkan alhamdulillah dan meyakini dalam hati segala anugerah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan mewujudkan dalam kehidupan yang nyata dengan cara taat dan tunduk kepada Allah dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita menjadi umat Islam, apakah kita sudah merasakan nikmat dan lezatnya di dalam beriman? Lalu bagaimanakah ciri dan sifat-sifat yang menjadi penyebab seorang itu merasakan nikmatnya dan lezatnya beriman? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ciri-ciri orang yang sudah merasakan lezat dan nikmatnya beriman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an yakuna an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa fin nar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal apabila itu berada pada diri seseorang, dia akan merasakan nikmatnya dan manisnya beriman. Pertama, kata Nabi SAW, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada keduanya,
daripada selain keduanya. Dan hendaklah seorang itu mencintai dan tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci apabila diceburkan ke dalam api neraka. Saudaraku sekalian dirahmati Allah, hadis yang baru saya sampaikan ini adalah salah satu dari hadis yang mulia dan agung karena meliputi berbagai makna mulia dan dasar yang penting dari keimanan, yaitu cinta pada Allah dan Rasulnya, saling mencintai di antara sesama kaum muslimin, dan teguh pada iman serta membenci kekufuran serta membenci pula kepada para penganut kekufuran, sampai kebenciannya itu seperti kebenciannya jika dia dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di dalam Islam merupakan salah satu unsur dan tujuan diciptakan manusia dalam kehidupan di dunia ini adalah unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah pada Allah harus diliputi oleh rasa ketundukan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penulis buku mengatakan bahwa Tuhan Allah itu tidak perlu kita takuti, tapi Tuhan harus dikasihi, dicintai. Ini termasuk pengaruh dari ajaran Nasrani, di mana ditulis oleh Profesor Dr. Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Ini pengaruh ajaran Nasrani. Tuhan tidak perlu dikasihi, Tuhan tidak perlu ditakuti, tapi dikasihi. Sementara dalam ajaran Islam, saudaraku sekalian, kita tunduk dan takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada unsur kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Seperti dituturkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dia mengatakan al-ibadatu al-ma'muru biha tatadamman ma'na dzulli wa ma'na al-hub, fahiya tatadamman ghayatud dzul lillahi ta'ala bighayatil mahabbati lahu. Kata Syekh Ibnu Taimiyah bahwa ibadah yang diperintahkan kepada kita adalah mengandung makna ad-dzul, ketundukan, dan makna cinta. Karena itu harus memiliki tujuan dalam ibadah ini, karena takut dan tunduk pada Allah, dan juga memiliki tujuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang baru saya sebutkan tadi, ada 3 perkara, barang siapa dalam dirinya terdapat 3 perkara itu, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman itu, saudaraku sekalian, maksudnya tidak seperti manisnya gula atau manisnya madu, tapi manisnya ini lebih agung dan lebih mulia dibandingkan sesuatu yang manis yang lainnya. Rasa manis ini adalah kelezatan yang didapat oleh seorang mukmin. Di dalam hatinya dia akan merasakan ketenangan di dalam dadanya, bahkan senang dan cinta dengan kebaikan, cinta untuk menerapkan syariat Allah, bahkan senang dengan saudara-saudaranya yang berbuat amal soleh. Itu diantara kelezatannya. Sifat pertama ini kata Nabi SAW, an yakunallaha
an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain keduanya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan hendaknya Allah kemudian Rasulnya, tapi Rasulullah mengatakan menggunakan kata dan, karena mencintai Rasul itu mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustahil seseorang itu cinta pada Allah jika tidak mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian harus mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun, rahim lagi maha penyayang. Jadi saudaraku sekalian, seorang muslim dalam mencintai Rasulullah itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cintanya pada Allah semakin besar, maka semakin besar pula cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sekali di antara umat Islam kebanyakan itu berlebihan di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencintai Rasulullah sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mencintai Rasulullah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita harus membedakan, saudara-saudaraku, kita harus membedakan antara mencintai Rasulullah karena Allah dengan mencintai Rasulullah sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dibedakan. Sekali lagi, kita harus membedakan antara mencintai Rasulullah karena Allah dengan mencintai Rasulullah sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab akibat menyamakan al-hub, cinta kepada Allah dan Rasulullah itu disamakan, ini menurut seorang ulama termasuk bagian dari kesyirikan. Bila mencintai Rasulullah kadang-kadang itu lebih besar daripada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memiliki konsekuensi banyak di antara umat Islam karena menyamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka banyak meminta pertolongan dan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdoa. Sebagai contoh, banyak yang kita pakai di kalangan umat Islam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Doa itu sholawatnya tidak apa-apa, tapi ketika qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, hidup kami ini menderita dan susah, maka penuhi segala kebutuhan kami wahai Rasulullah. Ini telah berdoa dan meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memposisikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kecintaan. Padahal pada dasarnya, saudaraku sekalian, rasa paling besar adalah cinta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang beriman, kita perhatikan, mendengar nama Rasulullah SAW selalu bergetar hatinya. Tetapi dikala dia mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergetar sama sekali,
Ketika disebut Allahu Akbar, biasa saja. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, mari mendirikan salat menghadap Allah, tidak bergetar. Tapi ketika disebut nama Rasulullah, dia bergetar. Nah, ini jangan sampai kebalik. Padahal Allah mengatakan ciri orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman apabila disebut Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Jadi dengan disebut Allah bergetar hatinya dan segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dalam cinta ini bercampur dengan kesyirikan. Ini cinta yang tidak berguna. Karena cinta pada Rasulullah itu mestinya mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Rasulullah berkata, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain keduanya. Dan Rasulullah mengatakan wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seorang itu mencintai dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti kita tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Memang cinta, saudara sekalian, boleh seperti cinta yang alamiah. Tiap orang memiliki cinta kepada kerabat atau familinya masing-masing. Juga demikian hewan dan binatang diciptakan Allah memiliki rasa kasih sayang dan cinta kepada anak-anaknya. Tapi kala anak-anaknya sudah dewasa dan bisa mencari makan sendiri, tiba-tiba induknya langsung memisahkan. Itu cinta di antara hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan kucing itu ketika memiliki anak-anak yang kecil, bahkan kalau dalam bahaya dia kemudian menggendongnya dengan cara digigit lalu dipindahkan satu-satu. Itu cinta. Begitu anak-anaknya ini sudah besar dan bisa makan, mencari makan sendiri, langsung induknya memisahkannya, diusirnya anak-anak. Itulah cinta hewan. Kita juga memiliki kerabat dan mencintai mereka. Ini cinta kerabat adalah cinta yang biasa dan cinta yang alami. Namun saudaraku sekalian, bila kerabat kita ini termasuk orang yang soleh dan orang-orang takwa, maka cinta kita kepada mereka adalah cinta di atas kecintaan yang alamiah. Kenapa? Karena cinta ini adalah mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang taat. Kerabat kita ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa kepada Allah. Sehingga kalau kita mencintai itu berarti mencintai lebih dari alamiah dan cinta yang biasa, tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sabda Rasulullah SAW yang ketiga itu mengatakan, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yugdafa finnar. Dan hendaklah seorang itu membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini saudaraku sekalian, jelasnya kalau kondisi orang itu kafir kemudian masuk Islam, ini termasuk kenikmatan yang sangat besar.
pastilah dia benci apabila kembali kepada kekufuran. Juga kita yang terlahir itu sejak kecil dan mengikuti orang tua yang Islam, dan kita kemudian menjadi seorang yang muslim sejak kita lahir ini, pastilah kita dalam kondisi setelah dewasa itu benci kepada kekafiran, benci dengan kefasikan, dan benci kepada kemaksiatan. Dan ini harus ditanamkan sampai kita wafat, meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Haruslah kita ini cinta kepada keimanan, cinta kepada tauhid, cinta kepada kebaikan, cinta dengan yang halal, cinta dengan yang sunnah, bahkan cinta dengan sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Sebaliknya kita harus benci kepada kesyirikan, benci kepada yang haram, benci kepada yang bid'ah, benci kepada yang buruk dan kejahatan. Bahkan kalau ada kita dapati orang mengaku beriman siapa saja, namun dia tidak benci dengan kekufuran, terutama PKI, itu patut dipertanyakan keimanannya. Bukan sekedar dia akan beroleh kenikmatan iman, dia telah buruk di dalam beriman. Sampai ada ungkapan, sesungguhnya komunis tidak bahaya, yang bahaya itu radikalisme. Lagi-lagi yang dituju dan disasar adalah umat Islam. PKI gak bahaya, ketemu pirang perkara. Jadi tokoh umat Islam mengatakan PKI gak bahaya. Saudara sekalian, nanti jangan sampai lengah. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita disembelih, baru terbelalak matanya kalau PKI itu adalah jahat dan itu adalah kekufuran. Saudaraku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi seperti Rasulullah di dalam doanya, Allahumma habib ilayyal iman, ya Allah jadikan aku ini cinta kepada keimanan, dan jadikan iman ini sebagai perhiasan. Oleh para ulama, doa ini kemudian bisa dipakai dengan kata jama', Allahumma habib ilainal iman, ya Allah jadikan kami ini cinta dengan keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan hiasan dalam hati keimanan ini, wa karrih ilainal kufra, jadikan kami ini benci dengan kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan benci juga kepada kemaksiatan. Saudaraku sekalian rahmati Allah, jadi setelah Allah memberikan anugerah kepada kita Islam, jangan lagi kita goyah sampai kita harus benci dengan kekufuran. Andai dilemparkan ke dalam kobaran api neraka, dilemparkan ke dalam api, itu lebih baik baginya daripada kembali kepada kekafiran. Jadi saudaraku sekalian, banyak sekarang di antara umat Islam menjadi rapuh dan goyah keimanannya, tidak lagi benci dengan kekufuran. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita mencintai syariatnya, mencintai ajaran Rasulullah SAW, bahkan akan muncul khilafah Islamiyah, itu bagian dari ajaran Islam. Jangan sampai benci dengan khilafah. Ini saudara-saudara, kalau sampai umat Islam itu benci dengan khilafah, itu akan mengarah kepada kekufuran, sehingga benci juga nanti akhirnya kepada kalimat la ilaha illallah. Katanya cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi dengan kalimat la ilaha illallah, walaupun tidak ada tulisannya di situ HTI atau ISIS, namun tetap dibencinya. Hati-hati, jangan-jangan nanti kalau mati Allah tidak ridho, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena sudah benci dengan kalimat tauhid.
Saudara sekalian rahmati Allah, ini perangkat jebakan musuh-musuh Islam supaya umat Islam ini tidak benci dengan kekufuran tapi mencintainya, sehingga kita lupa dan lalai, akhirnya benci dengan Islamnya sendiri, alergi dengan tauhid, bahkan benci dengan kalimat la ilaha illallah yang dituduhnya ISIS atau HTI. Padahal saudara-saudaraku, Islam tanpa HTI tetap Islam, Islam tanpa ISIS tetap Islam. Tapi Islam tanpa la ilaha illallah, Anda menjadi murtad dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berhati-hati. Inilah orang yang merasakan lezat dan nikmatnya beriman, sehingga banyak mau mengganti saudara-saudara, tidak lagi cinta akhirnya kepada syariat tapi mengedepankan adat istiadat, walaupun itu sudah rusak. Walaupun orang itu melarung sesajen ke Nyai Roro Kidul, itu katanya dalam rangka untuk bersyukur terima kasih kepada Nyai Roro Kidul yang memberikan panen ikan yang banyak. Ini tidak apa-apa asal dibuka dengan bismillah dan al-fatihah, sudah menjadi Islam. Makanya dikenal sekarang ada syirik syariah. Syirik masih berbau syariat karena dibuka Fatihah. Ini hati-hati, tidak lagi benci kepada kekufuran, nggak benci lagi dengan kesyirikan, tapi lama-lama itu mencintai. Demi apa? Demi untuk melanggengkan budaya. Benci syariat, terlalu cinta dengan adat istiadat. Ini mau mengganti Islam dengan kekufuran, tidak terasa. Bahkan salam, umat Islam hati-hati ya, salam yang sudah benar diganti dengan salam abal-abal, gak ono ganjarane, malah menjadi sesat ya. Salam sudah tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak usah ditambah, gak usah diganti. Bahkan sholawat tetap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gak perlu sholawat ditujukan kepada yang lain, apalagi pindah tempat dari masjid ke gereja. Jadi saudaraku sekalian, itu tidak lagi benci dengan kekufuran. Di dalam gereja nggak ada satupun orang-orang Nasrani, pastor atau pendeta yang cinta pada Rasulullah, nggak ada. Semua menganggap itu adalah nabi palsu. Kok kita dengan ngotot ya sholawat di dalam gereja? Bahkan ada orang itu iseng atau tidak dalam urusan agama itu adalah sungguhan. Menegakkan bendera merah putih, kemudian ada kerisnya, ada kembangnya, lalu keliling tawaf ya, sholawat sallallahu ala Nusantara, sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala merah putih ya. Itu adalah kesesatan. Sholawat kok ditujukan kepada benda-benda mati ya. Kita cinta NKRI, NKRI harga mati itu bila diatur oleh Allah dan Rasulnya. Yang memerdekakan Indonesia ini para ulama. Jangan sampai ajarannya itu kemudian yang diwariskan dari Rasulullah kepada para ulama terus kepada kita semua dirusak-rusaknya sendiri dalam rangka toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Lalu umat Islam menodai akidahnya sendiri. Menodai akidah ini termasuk mencintai kekufuran. Kita harus membencinya. Jangan sampai kita menghina agama kita sendiri. Jadi saudara sekalian, Anda dilemparkan ke dalam kobaran api itu lebih baik daripada dia kembali kepada kekufuran. Kalau seorang muslimah, saudaraku sekalian, dia disuruh copot jilbabnya, itu lebih baik dia milih mati daripada dibuka auratnya. Kalau cadar itu sunnah,
Sementara kalau ulama berkata, dia menjelaskan tentang Islam, sesungguhnya jilbab itu masalah khilafiyah, itu adalah kedustaan yang sangat besar. Ulama tidak ada yang bersepakat, ya, tidak ada yang berselisih bahwa jilbab itu adalah wajib sejak zaman Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan untuk mengendorkan umat ini yang dia tidak cinta lagi kepada syariat Islam, dia mengatakan ulama selisih pendapat tentang kewajiban jilbab. Nah, ini itu kebohongan, kedustaan, ya. Sebetulnya di dalam semua perkataan ulama berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi SAW, memakai jilbab itu adalah wajib. Cadar itu ikhtilaf di kalangan para ulama, ya. Sehingga saudara sekalian rahmati Allah, jangan sampai terkecoh sehingga kemudian menggampangkan mencopot jilbab. Jadi seorang muslimah kalau sudah dia merasakan lezatnya iman dan manisnya iman ini, dia andai kata dilemparkan ke dalam kobaran api neraka dan mati, itu lebih baik daripada dia membuka auratnya, dipaksa membuka auratnya. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma hukum terpaksa ini kalau dipaksa kufur, bila seorang itu dipaksa kufur lalu kufur secara lahir, nah tapi batin itu tidak, tetap dia Islam, hanya terpaksa. Kamu harus mengakui komunis itu benar, kalau enggak kamu saya tembak. Itu terpaksa, ya, terpaksa. Karena sudah banyak ditembak, akui PKI itu benar, nah kemudian ditembak mati. Kemudian kalau orang ngambil rukhsah terpaksa, sementara dalam hatinya itu dia menolak, insya Allah dia tetap iman. Saudaraku sekalian rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafara billahi ba'da imanihi, barang siapa yang kafir pada Allah setelah dia beriman, tentu Allah itu murka kepadanya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa tetapi hatinya itu tenang kepada iman. Jadi seperti mengambil rukhsah itu adalah sahabat Rasulullah bernama Ammar bin Yasir, karena Yasir ayah dan ibunya bernama Sumayyah itu dipaksa untuk kepada kekufuran, dia kemudian sampai dibunuh dua-duanya. Si ibunya itu ditusuk kemaluannya sampai mati, dan Yasir itu kedua tangannya diikat di seekor kuda dan kakinya diikat kepada kuda yang lain dan dihalah sampai putus kaki dan tangannya, kemudian dia mati. Ammar bin Yasir, Ammar tidak kuat dan dia kemudian mengatakan kekufuran, tapi dia terpaksa sampai kemudian lapor kepada Nabi SAW. Nabi mengizinkan, kalau engkau didatangi orang kafir seperti itu, ini masa periode Mekah, ya, minoritas Islam pada saat itu, pasti kalau minoritas itu pasti digencet dan dimusuhi. Sekarang aja saudara sekalian, mengapa tentram di Indonesia? Hindu tidak terusik, Buddha tidak terusik, Nasrani tidak terusik. Sebab apa? Umat Islam mayoritas, menjadi aman saudara-saudara. Karena umat Islam ini bila tegak khilafah Islamiyah, darah umat Islam akan dilindungi. Begitu juga orang-orang kafir zimmi yang berada di negara Islam yang berdasarkan syariat Allah, pasti dilindungi orang-orang kafir itu. Namun sekarang saudara-saudara tidak ada perlindungan. Syria sudah bergolak, diluluh lantakkan. Palestina juga demikian. Begitu juga Rohingya sekarang adalah Hindu
di India. Karena sejak dulu memang saudara-saudara itu banyak persoalan, karena tidak mungkin agama itu akan sama. Bodoh sekali dan tolol orang mengatakan semua agama sama termasuk Islam. Islam kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian derajat Islam. Sehingga saudara-saudara, ketika orang-orang Hindu memaksa umat Islam untuk mengakui bahwa sapi itu adalah dewa yang diagungkan dan disembah mereka, umat Islam tidak mau Tuhan-Tuhan mereka berupa sapi-sapi itu disembelih pada saat hari raya kurban. Karena itu memang bertentangan saudara-saudara. Orang-orang Hindu kemudian menyembah mereka sampai kencingnya dibuat facial, ya, dibuat apa? Dibuat raup, bahkan kotoran sapi itu dibuat renang, ya, dia tenggelam dalamnya. Itu. Indira Gandhi waktu keluar dari kantornya dulu menjadi perdana menteri India, keluar dari rumahnya menuju kantornya, ada sapi mengeluarkan kotoran, diambil dan ditaruh di dahinya, ya. Itu manusia-manusia yang tolol. Walaupun tokoh-tokoh dianggungkan di dunia ini. Seorang ulama bernama B. Arifin dulu, seorang ulama dari Surabaya berdakwah ke India. Dia tengah naik mobil dengan rombongannya, tiba-tiba jalan raya ini menjadi macet. Kiai Arifin kemudian turun, rupanya ada sapi 3 itu sedang tidur di jalan raya. Pak B. Arifin mau mengusir sapi. Oh jangan Pak B, sampai nanti mau dibunuh, sebab itu dewa Tuhan yang diagungkan oleh orang-orang Hindu. Rupanya dilihat ada Tuhan sedang tidur di jalan raya. Ya, ini orang-orang yang tolol. Sapi dianggap sebagai dewa. Itu kemudian umat Islam bertentangan terus, sehingga sekarang ini terjadi kisruh di India. Jadi sesungguhnya agama itu tidak sama. Kita harus mencintai tauhid, membenci kepada kesyirikan. Kecuali ini saudaraku sekalian, walakin man syaraha bil kufri, kata Allah, tetapi orang yang syaraha bil kufri sodron, hatinya rela dengan kekufuran, gak dipaksa loh, rela loh, ya, bahwa syirik itu gak apa-apa, hanya untuk melanggengkan budaya, melestarikan budaya adiluhung nenek moyang, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Komunis sudah ditetapkan MPRS nomor berapa? 25 tahun 78 itu tidak boleh tegak di negara Indonesia, dan itu belum dicabut. Kok yo dicintainya dulu sekarang oleh tokoh-tokoh Islam? Nggak apa-apa, itu kedewasaan berpikir. Itu nunggu ulama kita disembelih apa begitu baru bertindak. Jangan menjadi orang yang jatuh kedua kali dalam kesalahan. Dulu saudara sekalian, itu ada dulu Masyumi, ya, tahun 59 dalam sejarah umat Islam bersatu. Di situ ada NU, Muhammadiyah, Persid, Al-Irsyad, itu masuk semua menjadi partai Masyumi, Partai Syura Muslimin Indonesia. Ada satu yang keluar berkhianat, lalu itu ikut Nasakom, ya. Ini kan mau kembali Nasakom jilid 2, nasionalis agama komunis, ya. Agama itu siapa? Agama yang Islam di situ, ya. Keluar dari Masyumi, lalu bergabung dengan partai PKI. Itu sejarah. Sudah diingatkan oleh para ulama, jangan, PKI itu bahaya. Nggak apa-apa, untuk menegakkan politik di Indonesia boleh bergabung. Lambat laun naik daun menjadi kuat komunis, pecah Gestapo mulai 48, lalu 65 ulama-ulama kita disembelih, baru tahu bahwa komunis itu bahaya, PKI itu bahaya. Sekarang itu kok mau diulangi lagi? Jangan bodoh terus menerus umat Islam ini, ya.
termasuk tokoh-tokohnya. Lah kok dia kok rela dengan komunis, ya. Jadi kata Allah, walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Tetapi siapa saja yang dia itu rela dengan kekufuran, maka baginya kemurkaan Allah dan baginya azab yang hebat, yang berat. Jadi saudara sekalian, ancaman dalam ayat ini pada orang-orang yang rela dengan kekafiran secara lahir dan batin. Ini disebut oleh Allah membeli kehidupan dunia atas kehidupan akhirat, yang Allah mengatakan di ayat 107, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ingkar. Namun saudara sekalian, bila seorang itu kufur dan mengucapkan kekufuran ini terpaksa saja agar supaya selamat, insya Allah batinnya itu masih tetap iman dan Islam. Mudah-mudahan ini tetap dia dalam keadaan iman, karena dipaksa saja, lahirnya dipaksa kufur, tidak menjadi kufur, tapi dia tetap beriman. Begitu pula orang dipaksa Islam, dia tidak betul-betul iman, tapi dia tetap kufur karena dipaksa. Mudah-mudahan saudara sekalian ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.